Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Rempang Production Channel. Pada malam ini gue mau ceritain sebuah kisah kiriman dari salah seorang narasumber yang bernama Dimas. Dimas adalah anak terakhir dari 4 orang bersaudara dan tinggal di sebuah rumah di bilangan Jakarta Selatan. Orang tuanya merupakan orang yang masih memegang teguh kepercayaan kejawen, teman-teman. Itulah yang menyebabkan mereka masih sering sekali melakukan ritual-ritual yang sedikit di luar nalar. Rumah yang didiami oleh Mas Dimas ini terbilang cukup aneh. Sebab walaupun keadaan masih siang hari, tetapi di dalamnya sama sekali tidak ada matahari yang masuk. Entah karena alasan apa, yang jelas memang Mas Dimas dan keluarganya sudah terbiasa tinggal di tempat yang cukup gelap dan berkesan tidak menyukai cahaya matahari. Dari Mas Dimas kecil, semenjak dia pertama kali pindah ke rumah tersebut, orang tuanya membangun sebuah sumur di belakang rumahnya. Dan Mas Dimas pada saat itu tidak pernah mempertanyakan fungsi sumur tersebut, karena sumur tersebut bukanlah sumur yang digunakan untuk mengambil air, tetapi sumur yang ditutup atasnya dan dibiarkan seperti itu, teman-teman. Bahkan di atas sumur tersebut dibangun seperti rumah kecil untuk menutupinya. Saat Mas Dimas sudah beranjak dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dia mulai mempertanyakan tentang keberadaan sumur tersebut, tujuan dan alasan sumur tersebut dibangun. Akhirnya, karena dirasa tidak ada gunanya, Mas Dimas pun menyewa orang untuk membongkar sumur tersebut. Pada saat proses pembongkaran, tukang yang dibayar oleh Mas Dimas merasakan kejanggalan dan mempertanyakan alasan mengapa sumur tersebut ada di situ. Karena kondisi sumurnya atasnya ditutup pakai besi. Udah gitu pada saat besinya telah berhasil dibongkar dan orang-orang itu masuk ke bawah, ternyata di bawah itu masih ada besi lagi, teman-teman, yang menutupi pintu besi dan digembok. Dan sang tukang pun bertanya kepada Mas Dimas, "Pak, apakah sumur ini mau dicopot aja gemboknya atau gimana?" gitu. "Iya Pak, nggak apa-apa, dicongkel aja, dibuka aja sekalian." Akhirnya para tukang-tukang tersebut pun mencongkel gemboknya dengan menggunakan linggis. Setelah berhasil dibongkar, ternyata di dalam pintu yang terakhir itu terdapat sebuah kotak kayu dengan tulisan aksara Jawa di atasnya, teman-teman. Hal ini membuat para tukang tersebut ketakutan dan bilang kepada Mas Dimas untuk tidak meneruskan pekerjaan tersebut. Akhirnya Mas Dimas hanya meminta agar kotak tersebut diambil dan diserahkan kepadanya. Lalu kotak tersebut pun dibawa pulang dan Mas Dimas memanggil kakak-kakaknya untuk mendiskusikan apa yang akan dilakukan terhadap kotak tersebut. Akhirnya setelah semua berkumpul, secara bersama-sama mereka membuka kotak tersebut. Saat dibuka, di dalam kotak tersebut terdapat 3 benda, yaitu rambut, jarum emas, dan sebuah buntelan putih, teman-teman. Segeralah kotak tersebut ditutup kembali. Dengan perasaan takut dan penuh rasa was-was, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya salah seorang kakak Mas Dimas yang tertua menyarankan untuk membakar kotak tersebut. Setelah kotak tersebut dibakar, barulah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Di tengah malam, pada saat Mas Dimas sedang bekerja di dalam kamarnya, tiba-tiba saja lemari yang ada di belakangnya seperti ada yang menggedor dari dalam, teman-teman. Hal ini membuat Mas Dimas ketakutan dan segera lari keluar memanggil kakak-kakaknya. Namun kakak-kakaknya tidak ada yang mempercayai perkataannya. Dan di malam-malam berikutnya, sang kakak juga mengalami gangguan seperti yang Mas Dimas alami. Saat sang kakak selesai habis dari kamar mandi, sang kakak meyakini bahwa air yang di kamar mandi yang tadi dia nyalakan sudah dimatikan kembali.
Namun baru selangkah dia keluar dari kamar mandi, ternyata air tersebut menyala kembali, teman-teman. Lalu dicoba untuk menutupnya untuk kedua kalinya dan melangkah lagi keluar. Dan tiba-tiba saja air tersebut menyala kembali lagi. Untuk yang kedua kalinya, dia langsung lari keluar memanggil adik-adiknya. Mereka pun kembali berdiskusi dan mulai mempercayai perkataan Mas Dimas pada saat dia mengalami kejadian seperti itu. Akhirnya setelah berembuk, mereka memutuskan untuk memanggil orang pintar yang dapat mengusir makhluk-makhluk seperti itu, teman-teman. Dipanggillah salah seorang saudara mereka yang memang mengerti tentang hal tersebut untuk membantu mengusir roh-roh jahat yang mengganggu di rumah itu. Akhirnya dengan melakukan berbagai ritual seperti melempar beras ke sudut-sudut ruangan, menyiram-nyiram air, alhamdulillah gangguan-gangguan tersebut tidak ada lagi. Mas Dimas dan keluarganya pun bersyukur karena kedepannya sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah tersebut, teman-teman. Dan pada saat proses ritual pembersihan itu, sang paranormal ini pun berkata bahwa ternyata sumur yang dibangun di belakang rumah itu ialah salah satu tempat yang digunakan oleh orang tua Mas Dimas untuk menyegel roh-roh atau jin-jin jahat yang ada di rumah tersebut. Itulah makanya kenapa sumur tersebut dikunci dan diberikan tulisan seperti aksara Jawa di atasnya. Namun zaman telah berubah. Kini Mas Dimas dan keluarganya sudah tidak lagi mempercayai hal seperti itu, dan mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti itu ke depannya. Oke teman-teman, mungkin untuk malam ini cukup sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan loncengnya, dan juga di-share videonya agar kita lebih semangat lagi ke depannya membuat video-video. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.